mahasiswa tentu tidak ringan. Para mahasiswa harus siap dengan berbagai tugas yang diberikan. Tak jarang banyak mahasiswa yang kewalahan untuk membagi waktu dalam mengerjakan tugas dan masih banyak lagi kegiatan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk terus berkembang serta menggali kemampuan. Di sini salah satunya adalah dengan menjadi wirausahawan. Nah, wirausahawan itu apa sih? Wirausahawan adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang dapat dijual. Dapat memberikan nilai tambah melalui upaya, waktu, biaya, serta kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, kuliah dan berwirausaha merupakan hal yang sangat baik dan hal yang sangat luar biasa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Dengan menjalankan keduanya secara bersamaan, dapat membentuk sifat mandiri yang tidak bisa dimiliki oleh setiap mahasiswa. Karena hal tersebut perlu keberanian, sungguh-sungguh, serta kekonsistenan yang dengannya mahasiswa dapat sukses lebih awal. Tentunya dengan syarat tanpa meninggalkan tugas utamanya, yaitu kuliah. Nah, bagaimana sih merintis usaha saat menjadi mahasiswa? Langsung saja kita simak podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kewirausahaan yang selalu hadir menemani aktivitas kalian. Sebelumnya aku mau menyapa dulu nih buat para pendengar podcast kewirausahaan dimanapun kalian berada. Pada podcast kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih merintis usaha saat menjadi mahasiswa bersama saya Rizky Septiana. Baik, di sini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa dari keluarga Fakultas Pertanian. Halo Kak Tia. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu ya Kak. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal, Kak Tia ini adalah salah satu mahasiswa dari keluarga Fakultas Pertanian dan seorang wirausahawan muda. Mungkin tanpa panjang lebar, langsung aja kita kepoin bareng-bareng. Usaha yang sedang dijalani Kak Tia ini adalah usaha scented candle, benar ya Kak? Iya, betul. Oke, mungkin boleh dikenalin Kak, usahanya ini seperti apa gitu? Untuk usaha yang aku jalani sekarang itu kan scented candle ya, jadi aku emang usahanya itu bergerak dari di bidang aromaterapi gitu. Dan kebetulan scented candle yang aku buat itu aromanya ada yang aku bikin sendiri, ada yang itu kayak terinspirasi dari aroma parfum ternama kayak gitu. Nah, oh ya, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, kalian bisa cek di Instagramnya arom.id untuk lihat produk-produk scented candle aku itu. Terus nanti mungkin bakal ada beberapa produk selain scented candle yang tapi untuk saat ini belum aku jual. Oke, jadi saat ini baru di scented candle ya Kak? Iya. Ide awal dari Kak Tia ini gimana sih Kak buat kepikiran menjalankan usaha scented candle? Kalau awal itu dulu gara-gara pas awal ini lockdown COVID itu kan di rumah kan, terus itu kayak nggak bisa kemana-mana, terus jadi kuliah juga online, terus jadi itu bosan banget jadi karena nggak ngapa-ngapain, terus jadi suka tidur malam gitu kan. Nah, biasanya kalau orang tidur malam kan sukanya overthinking, dan itu tuh lama-lama tuh jadi penyakit buat diri sendiri gitu loh. Terus akhirnya waktu itu aku sempet kayak cari referensi gitu yang bisa untuk mengurangi hal-hal itulah gitu. Nah, terus salah satunya itu hal yang berkaitan sama aroma. Nah, waktu itu aku tertariknya sama scented candle kan. Nah, waktu aku cari-cari itu kan di Instagram yang all yang jual scented candle, itu tuh ada salah satu yang dia tuh jual DIY kitnya, jadi nanti aku bisa bikin sendiri gitu di rumah. Nah, aku udah beli, terus habis itu waktu aku coba, entah mungkin itu apa ya, sugesti atau gimana, tapi itu benar-benar bisa ngefek gitu di aku. Jadi kayak yang awalnya itu aku jadi susah tidur, terus tuh jadi bisa lebih gampang gitu tidurnya. Terus habis itu kalau misalkan lagi nugas atau apa gitu jadi lebih tenang, lebih nyaman gitu. Terus akhirnya gara-gara ternyata itu bekerja di aku, terus akhirnya aku kepikiran buat gimana kalau misalkan aku juga membuat produk itu untuk orang lain. Siapa tahu juga banyak orang lain yang di era pandemi itu juga sering overthinking kayak aku gitu. Jadi ada overthinking yang lain. Oke, jadi lebih ke pengalaman pribadi ya Kak? Iya. Oke, mungkin kalau stepnya ini gimana sih Kak? Kalau step dari awal Kakak ini menemukan ide sampai ke launching produknya? Kalau pertama karena tadi aku udah dapat idenya kan, yang candle, terus aku akhirnya awalnya tuh aku cari tutorial gitu kan, karena kalau yang waktu aku dapat yang DIY kit itu kan hanya kayak
ya aku tinggal ngelakuin kan, karena yang bahan-bahannya kan udah disiapin. Terus akhirnya aku belajar sendiri dari YouTube, kayak aku lihat dari berbagai macam bahan yang ada buat candle. Terus akhirnya nemu lah tuh satu yang kayaknya aku bisa lakuin gitu. Terus dari situ aku coba-coba cari supplier bahan-bahannya, kayak aku coba dulu satu. Terus dari situ karena ada aku mengeluarkan aroma yang kayak aku bikin sendiri, terus jadi aku kayak juga tester gitu, kayak aku mungkin sekitar 3 bulan kalau nggak salah aku untuk tester aroma sama bahan yang aku pakai gitu. Terus juga habis itu aku juga ini nyiapin kayak misalkan packagingnya tuh mau yang kayak gimana, terus habis itu konsep dari aku tuh kayak gimana gitu. Terus sampai akhirnya bulan Agustus tahun kemarin itu berani lama gitu. Oke, jadi emang dari awal ini semua dari ide Kak Tia tanpa tentor gitu ya Kak? Iya, belajar sendiri. Kalau buat pemasarannya sendiri gimana Kak? Kalau untuk saat ini masih full online ya, jadi di marketplace sama di Instagram. Boleh dikenalin Kak Instagramnya apa? Oh iya, Instagramnya namanya alurung.id teman-teman. Oke, mungkin pencapaian terbesar yang sudah pernah Kak Tia alami apa aja Kak? Kalau untuk pencapaian dalam bisnisnya ya kebetulan kan aku kan ini apa namanya masukin proposal ke beberapa vendor-vendor kayak yang misal bikin souvenir untuk nikahan. Sekarang kan banyak kan yang konsep kayak gitu. Terus aku masukin proposal ke situ dan alhamdulillahnya itu akhir tahun kemarin sempat ada orderan yang menurut aku cukup besar gitu ya. Jadi menurut aku untuk pencapaiannya saat ini terbesar masih itu. Oke Kak, sekarang ini kan yang jual scented candle kan banyak. Nah dari Kak Tia sendiri ini gimana sih Kak cara bersaingnya? Kalau dari aku sendiri itu pasti pertama aku nentuin ini ya apa namanya target market aku. Karena kebetulan aku tuh kan suka K-pop. Nah jadi aroma yang aku bikin tuh berapa ada yang kayak mirip sama parfum yang dipakai sama idol K-pop gitu loh. Jadi itu emang target market aku emang lebih kesana gitu. Terus dari situ untuk cara bersaingnya sih aku nggak pernah kayak yang ini ya kayak terlalu fokus ke kompetitor aku, karena kalau menurut aku kalau misalkan aku terlalu fokus ke kompetitor aku itu jadinya aku yang nggak berkembang, karena kan aku cuma fokus ke mereka kan. Jadi biasanya kayak ya gimana caranya orang-orang tuh nggak bosen sama produk aku, kayak misalkan aku selalu mengeluarkan aroma baru, terus atau mungkin aku bikin kayak visual yang baru, kayak misalkan waktu kemarin pas Valentine misal kan ini ya apa packaging lilin aku itu gelasnya tuh aku cat gitu kan. Nah kalau sama pas Valentine itu aku catnya warna pink, jadi kayak lebih sesuai dengan occasionnya kayak gitu. Mungkin ini yang poinnya ya Kak. Sekarang kan Kak Tia sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang wirausahawan. Nah gimana sih Kak cara bagi waktu dari Kak Tia ini gimana? Kalau aku biasanya ini sih kalau pas masih aktif apa namanya ada kuliah setiap hari itu biasanya di weekday itu aku fokus untuk ngerjain tugas kuliah kayak gitu. Terus paling kalau untuk yang online shopnya itu aku waktu weekday itu aku buat kayak balesin chat atau mungkin aku siap-siap pas mau produksinya gitu. Tapi untuk yang produksi full itu pasti aku di weekend gitu. Oke. Kalau kendala terbesar yang pernah dialami dari Kak Tia ini apa aja Kak? Kalau kendalanya lebih ke ini sih ya lebih ke tenaga sih, karena kan aku emang sendirian. Jadi kalau misalkan pas ada project yang datangnya itu barengan itu harus membutuhkan banyak tenaga, biasanya aku ya capek gitu. Kalau dari kendala tersebut gimana sih dari Kak Tia ini mengatasi atau solusinya gimana Kak? Kalau lagi pas sibuk-sibuknya biasanya aku ini sih minta bantuan ke teman-teman terdekat aku untuk juga bantuin aku gitu. Oke. Secara pribadi ada apa aja sih? Secara pribadi apa aja sih keuntungan yang didapat dari Kak Tia menjalani usaha ini? Kalau secara pribadi sih tentunya ini ya tentang kayak bagaimana aku bisa bagi waktu. Terus tuh yang aku rasain itu setelah aku nyoba untuk buka bisnis itu aku jadi apa ya lebih kreatif aja gitu kan, karena kan aku harus brainstorming setiap bulan gimana caranya biar untuk menjaga eksistensi bisnis aku gitu ya. Jadi kayak yang awalnya tuh aku merasa aku tuh dari dulu emang nggak pernah kreatif orangnya, jadi karena aku istilahnya aku paksa jadi aku harus kreatif terus gitu. Jadi ini merupakan usaha pertama dari kakak gitu ya? Kalau usaha yang aku benar-benar bikin sendiri iya, tapi dulu itu sebelum usaha ini aku sempat jadi
reseller gitu. Reseller dari Sabit Kani juga loh. Enggak, dulu tuh master organik. Oh, Ya, oke. tapi kan reseller aja gitu, enggak yang aku bikin sendiri. Oke. Lalu dari Kak Tia ini ada nggak sih Kak tips-tips buat para mahasiswa agar dia ini mau untuk memulai usaha gitu? Tipsnya untuk teman-teman semuanya yang mau nyoba untuk buka usaha itu intinya jangan pernah takut buat nyoba, karena kalau misalkan kita nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu kan hasilnya seperti apa. Terus jangan ragu juga, karena kalau misalkan kita ragu nanti akhirnya tuh karena kita kebanyakan mikir ya kan, jadi nggak ya jadi tuh akhirnya malah nggak jadi gitu. Karena kalau menurut aku pribadi itu mending aku nyesel tapi aku udah ngelakuin itu daripada aku nyesel karena aku nggak ngelakuin itu sama sekali gitu. Jadi yang penting nyoba aja. Oke. Jadi teman-teman, begitulah kehidupan berwirausaha saat menjadi mahasiswa. Serta bagaimana sulitnya membagi waktu antara memikirkan wirausaha dengan tugas kuliah. Tapi, di samping adanya kesulitan tersebut, ada kebanggaan tersendiri karena mampu menghasilkan uang walau sedikit lebih dahulu dibandingkan mahasiswa lain. Dengan melakukan wirausaha ini, kita dapat memiliki pengalaman terkait tentang bagaimana cara menciptakan kepuasan pembeli, cara menentukan target pasar yang baik, cara membuat produk, serta bagaimana cara mengembangkan produk agar lebih dikenal oleh masyarakat. Di samping itu, sebagai seorang mahasiswa sekaligus wirausahawan harus tetap memikirkan perkuliahan dan secara tidak langsung dengan berwirausaha kita akan jauh lebih berkembang. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk mulai berwirausaha. Marilah kita berkembang dalam dunia wirausaha. Wah, gak kerasa nih, kita udah sampai di ujung acara. Banyak banget ilmu dan pengalaman dari Kak Tia yang udah di-sharing ke kita. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada Kak Tia atas waktu, sharing dan pengalamannya ke kita. Semoga Kak Tia dapat diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan usahanya, dan tentunya dipermudah kuliahnya. Saya Rizky Septiana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast kewirausahaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.